Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast KWU Yes FT kali ini. Perkenalkan, saya Rumaisa Karyema, biasa disapa Sasa, dari Prodi Arsitektur Angkatan 2022. Dalam 30 menit ke depan, aku mau nemenin kalian nih dalam podcast kali ini. Nah, mungkin kalian pada bingung nih, apa sih podcast Yes FT ini? Jadi, podcast Yes FT ini adalah program kerja dari Yes FT. Nah, Yes FT sendiri berada di bawah naungan Departemen PSDM BEM FT UNES. Nah, di podcast kali ini aku nggak sendirian aja nih. Di sini aku ditemenin sama narasumber yang keren banget. Halo Kak, apa kabar? Oke, kabarnya baik nih. Boleh dong Kak, perkenalkan diri Kakak ke teman-teman semua. Oke, nama saya Gilang Ramadan, biasanya dipanggil Gilang. Nah, aku ini dari HIPMI PT UNES nih. Saat ini diamanai jadi ketua umum di HIPMI PT UNES. Nah, Kak Gilang ini kan jadi ketua HIPMI UNES ya Kak. Iya. Itu udah dari tahun kapan? Sebenarnya dari Desember tahun lalu sih itu peresmian pelantikannya. Cuma untuk pelantikannya sendiri itu bulan Maret kemarin, kayak gitu. Terus itu berapa periode Kak? 1 periode 1 tahun. Jadi ini masa selesainya Maret ini? Desember Maret. ini sih. Desember mulai pemilihan ketua baru, setelah itu nanti pemilihan anggota baru Maret nanti mulai kita pelantikan lagi kayak gitu. Kak, denger katanya kalau mau bergabung di HIPMI UNES itu harus punya usaha ya? Mungkin itu sedikit miskomunikasi ya, karena emang terbrandingnya HIPMI itu himpunan pengusaha muda. Jadi mungkin orang-orang taunya ya kalau masuk harus punya usaha. Tapi sebenarnya enggak gitu, bahwa di HIPMI UNES itu kita menghimpun wirausahawan muda baru. Jadi kita juga mengajak mahasiswa-mahasiswa yang ada di lingkup UNES untuk menjadi pengusaha baru. Jadi nggak hanya melulu tentang seseorang atau mahasiswa yang udah punya usaha. Oh, jadi gak selalu yang udah punya usaha yang bisa gabung ya Kak? Benar banget. Kok kan Kak Gila ini jadi ketua HIPMI, otomatis udah punya usaha sendiri gak sih? Alhamdulillah udah nih. Kalau boleh tahu apa sih usaha Kak Gilang sekarang tuh? Oke. Sempat sih beberapa kali punya usaha, tapi untuk yang sekarang ini saya fokus di grading. Jadi itu merupakan software house. Software house itu merupakan layanan jasa pembuatan website, aplikasi maupun jasa desain. Jadi kita memberikan servis berupa IT support. Jadi kan itu kayak pembuatan aplikasi gitu ya Kak? Iya. Jadi juga ada mendesain gitu? Iya. Jadi tapi kita bisa custom gak sih buat aplikasinya gimana gitu? Oh ya, tentu custom kan. Pada tahap awal tentunya kita approach ke klien sesuai dengan kebutuhan klien, kemudian kita grand design, kita lakukan verifikasi dulu, baru ke tahap proses pembuatan aplikasinya itu sendiri. Jadi customer tentunya bisa custom sesuai dengan mereka yang inginkan, karena basic dari bisnis itu kan kita memberikan service terbaik ya kepada klien, memberikan trust juga gitu kan, sehingga memberikan dampak yang positif juga gitu. Mungkin juga waktu di awal tuh Kakak nawarin gitu ya, mau desainnya gimana gitu gak sih? Kebutuhannya apa gitu. Terus kenapa sih Kak Gilang ambil usaha itu? Oke. Sebenarnya ini mungkin jadi tips juga ya buat mahasiswa UNES gitu loh. Kalau misalkan bingung mau mulai usaha, mungkin bisa dimulai dengan apa yang terdekat dengan kita gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing, lihat saja basic skill kita apa. Nah, kebetulan kan latar belakang saya di bidang IT ya teman-teman. Jadi ketika saya berusaha untuk memulai usaha di bidang IT pun saya nggak harus mempelajarinya dari nol gitu loh. Saya udah ada basic skillnya, sehingga ketika saya mulai, ibaratnya tahapan produksinya udah saya kuasai, tinggal gimana ke tahapan selanjutnya gitu kan. Tapi kalau kita mulai usaha dari sesuatu hal yang jauh dari kita gitu kan, pasti kan kita harus tahu ilmunya dari hulu ke hilir gitu kan, tentang produk manajemennya gitu kan, pemasarannya, produksinya dan lain-lain. Jadi itu sih alasan saya milih usaha itu kayak gitu. Terus kan tadi kan Kak Gilang ada menyinggung tentang gak belajar dari nol. Nah terus Kak Gilang tuh belajar usaha ini dari mana sih?
Oke, yang nggak belajar dari nol tuh lebih ke bagian IT-nya kan, otomatis produknya kan saya udah paham karena saya jurusan IT gitu. Jadi untuk belajar sendiri ini tentunya ya kalau usaha saya pasti ya tadi ketika di IBMI saya melihat peluang-peluang ketika mahasiswa UNES itu biasanya usaha apa. Nah dari situ kan kita bisa lihat oh ternyata proses bisnisnya seperti ini gitu kan. Terus bisa nggak ya kita mengadopsi usaha kayak gini. Nah dari situ mulailah saya membuat usaha kayak gitu. Jadi saya mencari mentor lah anak-anak IPB UNES yang sudah berpengalaman, tanya-tanya, berguru, baru setelah itu kita bisa tahu nih pengetahuan bisnis kita bisa nambah. Jadi sebagai teman-teman semua ketika pengen punya usaha dan masih bingung nih tentang pengetahuan bisnisnya nggak ada, bisa coba cari-cari alumni cutting yang udah jago usaha, kita diskusi bareng gitu. Oh, jadi tanya-tanya ke cutting tuh tentang proses gimana ini ya. Oh iya. Tapi kalau masalah IT emang kakak udah ada basicnya ya? Iya, seperti itu. Terus ada nggak sih kak tujuan utama kakak bikin itu? Oke, untuk tujuan utama berbisnis ya sebenarnya sama sih, karena ya ketika kita mahasiswa nanti kan endingnya kita akan bakal lulus dan cari kerja. Tapi kan kita nggak bisa ngehandle itu semua gitu loh. Belum tentu nanti ketika kita kerja langsung diterima gitu. Jadi fokus yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa adalah apa yang bisa kita lakukan sekarang. Nah saya waktu itu berencana gimana kalau misalkan saya memulai usaha ketika mahasiswa. Jadi ketika nanti katakanlah lulus sambil katakanlah cari apply kerja kan otomatis sudah ada pemasukan di bisnis gitu kan. Kalaupun bisnisnya gagal juga saya nggak punya tanggungan keluarga gitu kan. Jadi itu sih alasan utama saya sebagai ya aset buat masa depan kita pribadi lah kalau kita bikin bisnis kayak gitu. Kan tadi Kak Gilang bilang mulai usaha itu dari mahasiswa tuh. Kalau boleh tahu Kak Gilang mulai usaha ini dari kapan? Untuk yang apa? Yang IT ini. Oh, untuk yang IT ini baru 1 tahun yang lalu, November gitu. Itu atas saran dari mentor saya, Lydia Beauty Salon, itu anak FT juga. Beliau waktu itu bilang bahwa kalau Oba pengen punya usaha, udah deh nggak usah mikir-mikir ibaratnya modal dan lain-lain, langsung aja bentuk nama brandnya, bentuk logonya, terus buat Instagramnya, nanti pasti jalan sendiri. Dari situ setelah itu saya langsung pulang ke asrama, saya langsung cari namanya, buat logo sederhananya sama bikin Instagramnya kayak gitu. Tapi ada nggak sih kak sebelum-sebelumnya itu ada usaha sebelum IT? Ada. Dulu waktu SMA saya jualan buku. Jadi kan dulu masih ada ujian nasional ya. Kalau teman-teman tahu ada buku detik-detik ujian nasional. Iya. Itu kan saya cari dari tangan pertama, kemudian tak jual nih ke teman-teman. Terus kayak buku SBMPTN yang tebalnya 1000 halaman itu loh, yang King, yang apa. Dulu kan masih belum maraknya Shopee tuh. Jadi teman-teman nggak tahu nih tentang buku kayak gitu belinya di mana. Nah, itu aku yang jual gitu kayak. Mungkin aku dapat dari Shopee cuma ya 140 160, kemudian tak jual ke teman-teman 200 kayak gitu. Lumayan kan. Iya. Jadi pinter-pinternya kita. Terus setelah itu ketika mahasiswa saya juga pernah jualan produk-produk herbal kayak gitu. Itu sangat membantu juga sih. Baru sampai sekarang pindah lagi usaha yang di IT ini gitu. Jadi usaha IT ini udah netep ya kak? Apa? Insya Allah untuk proses selama 1-2 tahun ke depan mau ini. Siapa? Terus kan dalam suatu usaha tuh pasti ada masa jatuh bangunnya nih. Boleh gak kak ceritain gimana sih Kak Gilang cara ngatasin fase-fase itu? Oke. Ya kalau misalkan teman-teman berharap bahwa usaha itu langsung gede, langsung dapat pemasukan yang besar, kalau kita lihat inspirasi dari alumni ataupun siapapun itu, kita kan taunya pas masa itu ya, kita nggak tahu pas masa mereka mulai. Pastinya ketika kita memulai usaha itu pemasukannya tidak seperti yang kita bayangkan. Bisa jadi katakanlah jual produk pertamanya aja itu susah banget, atau katakanlah ketika produk pertama, kedua, ketiga laku, kemudian di bulan depannya sepi kayak gitu. Nah gimana sih cara ngatasinnya? Untuk saya sih cara ngatasinnya pertama ya tetap mental ya, motivasi kita. Bagaimanapun juga sebagai seorang pengusaha, kalau kita hanya berfokus pada hasilnya, pada uangnya, ya kita nggak akan puas dan akhirnya kita akan nyerah ketika kita di posisi yang katakanlah nggak dapat order atau katakanlah lagi rugi gitu. Tapi kalau kita
coba fokus bangun sistemnya, coba kita evaluasi lagi gimana sih kok bisa kayak gini, apakah SOP-nya yang kurang, apakah harganya yang terlalu murah, apakah karena SDM-nya gitu kan. Nah itu yang bikin kita buat bangkit lagi gitu. Jadi kembali lagi ke motivasi awal kita sih, kita mau usaha itu buat apa, apakah cuma pengen coba-coba, apakah emang bener-bener mau kita seriusin kayak gitu. Tadi kan motivasi ya Kak, mungkin juga berhubungan sama niat ya. Nah, tadi kan Kak Gilang kasih tahu tuh cara ngatasi gimana waktu masa fase-fase itu. Terus waktu fase itu pernah nggak sih Kak kepikiran kayak, aduh capek nih, mau nyerah aja deh, mau berhentiin deh gitu nggak? Iya pasti pernah sih, apalagi kalau lagi down banget kan, kita mikirnya apa mending kita magang kerja aja, apa mending kita langsung kerja aja ya yang punya penghasilan tetap kayak gitu. Tapi kembali lagi karena emang basic dari awalnya niatnya pengen jadi seorang pengusaha ya, mau nggak mau harus tetap kita jalanin lagi kan, kita rombak lagi dari awal. Ini apakah karena salahnya kita, apakah karena salah dari katakanlah sistemnya, apakah kita harus ganti bisnis model lagi kayak gitu kan. Jadi prosesnya akan selalu ke tahap evaluasi terus nih kalau kita sebagai seorang pengusaha ya. Jadi pasti pernah lah di posisi kayak gitu. Tapi dari motivasi itu malah buat Kak Gilang semangat atau gimana? Iya, pastinya. Dan salah satu cara buat meningkatkan motivasi adalah ketika kita berkumpul sama rekan yang memiliki visi misi yang sama gitu. Jadi kalau misalkan kita punya teman yang sama-sama pengusaha pasti akan saling mendukung. Tapi kalau mungkin enggak, pasti mereka akan berpikirnya kayak misalkan nih contoh ketika saya mau mulai usaha dulu, terus saya bilang ke teman saya, jawaban teman saya apa? Nanti kalau nggak laku gimana? Jadi baru mau mulai usaha aja udah pikirannya udah mental block, nah kalau istilahnya gitu. Jadi udah membatasi diri aja gitu. Makanya penting buat kita berkumpul juga sama rekan yang punya visi misi yang sama, lebih di bidang usaha, supaya tadi ketika kita lagi down, ketika kita lagi jatuh, ada sosok yang memberikan semangat atau dorongan dari belakang, katakanlah kayak gitu. Ya secara garis besar support system gitu ya Kak. Iya. Ya, terus kan tadi kan kita bahas tentang kegagalan tuh. Ada nggak sih Kak faktor yang mempengaruhi kegagalan itu? Banyak sih faktor yang mempengaruhi kegagalan ya. Di antaranya pertama sih kerjasama sih. Jadi kalau kita bisnis mau nggak mau kita pasti kerjasama antara satu orang dengan orang lain. Nah terkadang ketika kita menjalin kerjasama itu SOP-nya kurang jelas, prosedurnya kurang jelas gitu, sehingga bisa jadi nih tiba-tiba teman kita atau rekan kerja kita mengkhianati kita dari belakang kayak gitu kan, bisa aja nikung kita atau ngambil klien kita gitu. Jadi itu sih sangat mempengaruhi faktor-faktor dari luar, kerjasama. Kemudian selanjutnya masalah modal. Nah itu kan sering kalau kita mulai usaha pemasukannya tuh kita satuin dengan uang pribadi kita. Nah itu kan nggak boleh. Jadi kalau kita mau mulai usaha, usahain rekeningnya terpisah. Jadi emang ada rekening yang buat usaha, ada rekening yang buat pribadi kita. Sehingga emang rekening buat usaha itu nggak boleh diambil sama sekali. Jadi sistemnya kita digaji dari usaha kita. Kita nggak bisa ambil seenaknya dari uang itu kayak gitu. Itu faktor selanjutnya. Kemudian apalagi ya faktor-faktor yang menghambat, banyak sih. Contoh lagi terkait dengan pemasaran. Nah ini juga terkadang agak risky sekali ya, karena kalau pemasaran ini nggak benar, bisa jadi di tengah jalan kita udah nggak ada klien lagi. Nah ini kan gimana caranya sebagai business owner kita terus menyajikan strategi pemasaran yang bagus, inovasi-inovasi yang baru, sehingga kita bisa jamin bahwa setiap bulan harus ada target pemasukan kayak gitu. Jadi itu juga penting, karena rata-rata yang baru mulai usaha mikirnya, oh aku udah bisa produksi satu barang nih gitu, aku udah punya servis gitu. Tapi kalau ya laku ya alhamdulillah, tapi kalau nggak laku ya nggak apa-apa gitu. Nah itu yang bikin kita buat pemasukannya seret, karena kita nggak netepin target pemasukan tuh kayak gimana, seberapa banyak sih target pemasukan kita dalam sebulan, dalam setahun. Terus kalau misalkan nggak ngecapai target, langkah atau strategi apa yang harus kita lakukan gitu. Itu kan tadi bahas tentang strategi pemasaran Kak. Itu cara kan sama aja kayak promosi ya.
Iya. Ya itu gimana kalau cara Kak Gilang promosiin tentang usaha Kak Gilang? Oke, kalau emang usaha saya kan di bidang IT ya, Oh iya. tentunya target pasarnya kita tentuin dulu. Nggak mungkin dong saya punya usaha bikin web aplikasi, tapi pemasaran saya untuk anak SD, SMP ataupun SMA. Nah itu juga perlu buat target market. Nggak mungkin kita jualan rumah, jualan properti, tapi kita sebar flyernya ke anak SMA. Nah itu kan jadinya ketika kita sebar flyer secara umum, otomatis pemasaran kita sia-sia dan nggak efisien. Makanya perlu kita tetapin dulu segmentasi pasarnya, target marketnya kayak gimana. Ini apakah produk ini khusus untuk usia 15 sampai 20 tahun, apa 20 sampai 35 tahun. Kemudian ini untuk target market yang kayak gimana, yang biasanya cocok dengan produk kita. Jadi kita spesifik dulu target market kita dan segmentasi pasar kita. Baru setelah itu kita bikin strategi pemasaran. Misalkan kalau saya emang layanan jasa IT, berarti saya bikin proposal. Kemudian saya kirim email ke dinas-dinas terkait gitu kan. Itu salah satu contoh ya. Kemudian nanti ada respon, kita coba lobby-lobby. Atau misalkan saya bisa masuk ngajuin proposal ke PT, perusahaan-perusahaan kayak gitu. Nah, itu bisa. Jadi nanti kita ngajuin proposal, kita coba lobby kendala mereka dan kita coba masukin ke kebutuhan yang kita bisa supply itu kayak gimana. Itu kalau usaha IT ya, masalahnya kayak gitu. Karena basicnya kita tuh bisnisnya B2B gitu kan. Jadi kita nggak B2C, bisnis to client yang bisa nawarin ke mahasiswa secara umum. Karena emang satu kali project nilainya gede kayak gitu. Oh, berarti Kak Gilang tuh bukan promosiin yang kayak di Instagram gitu ya? Tetap di Instagram kita gunain, nah itu sebagai namanya kalau pemasaran itu branding dan portofolio. Nah itu juga yang bisa kita sertakan di proposal nanti, bahwa ini loh portofolio branding usaha kita kayak gitu ke klien. Tujuannya untuk meyakinkan klien bahwa emang usaha kita terpercaya gitu. Oh, berarti kita emang udah nyediain portofolio buat waktu ngajuin itu ya? Nyiapin semuanya. Ini Kak, terus kan dari banyak tips yang udah Kak Gilang kasih nih, kira-kira ada nggak sih persiapan wajib kita sebagai mahasiswa nih? Kan kita sebagai mahasiswa harus bisa bagi waktu antara waktu kuliah sama waktu usaha nih. Kalau caranya dari Kak Gilang gimana? Oke, untuk tipsnya pertama kuatin dulu mentalnya. Niat usahanya mau apa nih gitu. Jangan sampai niat usaha kita setengah-setengah. Karena basically kembali bahwa yang namanya rugi dalam dunia usaha itu kita nggak bisa hindari, pasti ada. Dan itu pasti sering terjadi. Jadi usahain untuk membuat mindset bahwa rugi itu suatu hal yang umum dan biasa kayak gitu. Jadi kuatin mental lagi, kuatin motivasi kembali niat utama apa sih buat kita usaha kayak gitu. Dan yang kedua, supaya bisa kita ngatur waktu nih sebagai mahasiswa gitu kan, kita harus ikut organisasi. Belum kuliah sekarang udah luring, tambah lagi ada laporan praktikum gitu kan yang harus ada pretest dan lain-lain, ditambah lagi nanti ada UAS, UTS, tambah lagi ikut organisasi dan mau pengen usaha. Jadi saran saya untuk namanya seorang businessman, kita nggak kerja sendirian kalau bisa. Karena kalau kita kerja sendirian namanya kita ya karyawan gitu kan. Jadi usahain kita bangun kerjasama, itu yang lebih efektif. Tapi kan sebagai mahasiswa kita nggak bisa kan ibaratnya rekrut karyawan terus gaji kan. Makanya kita basicnya kerjasama. Misalkan nih teman-teman pengen punya usaha di bidang apa ya, contoh seperti saya di bidang IT gitu kan. Sebenarnya kalau saya kerjain sendiri bisa, tapi kan biar efisien karena saya sebagai ketua mungkin dari segi produksinya saya ambil anak PT IKA. Kemudian bagian desainnya saya ambil anak FBS gitu kan. Sehingga fokus saya cuma cari klien. Kemudian setelah dapat klien, saya briefing semua dari si tim produksi, dari tim desain, kemudian mereka yang ngerjain. Otomatis waktu sisa saya masih banyak buat kuliah, buat ngerjain skripsi, bahkan buat organisasi juga. Contoh lagi misalkan kita pengen punya usaha buket gitu kan. Kalau kita mikirnya buat bagi waktu luang, kemudian kita nyediain waktu, pasti kita mikirnya oh berarti harus sekolahan buket dulu, harus sekolahan plastiknya dulu, harus nonton YouTube tutorial cara bikin buket. Tapi gimana kalau kita ubah konsepnya dengan oh kita cari penjual buket tunas yang masih murah, kemudian kita tanya, katakanlah biaya jasanya 15.000, ya udah kita tinggal beli barangnya, kita lempar ke mbaknya, lalu kita jual kayak gitu. Jadi kita nggak perlu ibaratnya wah ngerjain sendiri dari awal gitu kan.
Itu yang lebih efisien. Jadi sekarang tuh sistemnya kerjasama. Contoh lagi usaha di bidang properti. Kalau kita nggak punya modal gede, mungkin kita harus bikin rumah, bikin lain-lain. Tapi kan kita bisa jadi brokernya ibaratnya. Kalau misalkan kita jual, kita jadi marketingnya, kita dapat bagi hasil berapa. Nah biasanya properti itu misalkan sekali penjualan 190 juta. Nanti kalau kita bisa ngejual satu rumah atau satu kafling tanah, kita dapat persenannya 6 juta atau 7 juta. Jadi banyak sekali sih sekarang usaha-usaha yang tanpa modal, yang kita nggak perlu mulai dari awal untuk memulainya. Jadi itu buat memupuk lah kita untuk latihan usaha. Jadi kalaupun ternyata gagal, kita nggak rugi-rugi amat. Jadi sistemnya adalah kerjasama. Kalau sekarang ya lagi musimnya kayak gitu. Jadi bukan lagi untuk kita bersaing, tapi kita berkolaborasi gitu loh. Bersaing untuk bersanding. Oh, iya. Kayak gitu. Jadi itu tuh tadi step-step yang Kak Gilang kasih kan. Tapi waktu kerjasama itu ada nggak sih Kak kayak ditekenin banget waktu weekend atau waktu hari weekdays atau kapan gitu? Ditekan kayak gimana? Maksudnya kayak mumpun weekend nih, berarti kita harus nge-push ada deadline kerjaan gitu-gitu nggak? Enggak sih, lebih tepatnya kalau aku sih lebih ke target tadi ya. Kalau bisa kan kita harus punya target, karena kalau kita nggak netepin target ya kayak tadi kita akan malas-malasan. Oh iya, aku juga nggak masang modal gede di usaha ini, kalau nggak laku ya nggak apa-apa, aku juga nggak rugi. Nah itu yang bikin kita kadang under motivation dan malas kayak gitu. Jadi pastiin punya target lah kalau gitu. Misalkan progres bulan ini seenggaknya Instagram kita ada berapa follower. Oh progres bulan depan harus ada klien masuk. Oh progres bulan depannya lagi harus apa lagi. Jadi seenggaknya berprogres lah, dan progres itu not only about money ya, nggak hanya tentang klien, tapi banyak sekali aspek-aspek yang mungkin kita harus lengkapin nih dari hulu ke hilir apa yang kurang kayak gitu. Nah jadi itu tips and trick dari Kak Gilang ya teman-teman. Tapi sayangnya Kak tadi itu ternyata pertanyaan terakhir. Oh sedih. Mungkin dari Kak Gilang bisa kasih motivasi atau closing statement buat teman-teman di rumah. Oke, buat teman-teman di rumah, apalagi mahasiswa sekarang ya, yang mungkin lagi bingung nih kesusahan cari uang, mulailah berwirausaha dari apa yang terdekat dengan kita gitu loh. Gak harus melulu dengan hal yang besar yang belum bisa kita jangkau gitu loh. Namanya di dunia usaha itu ibaratnya itu suatu hal yang wajar gitu. Jadi tetap semangat, yakinkan diri kita bahwa nothing is impossible when we believe kayak gitu. Jadi juga mungkin dari suatu usaha tuh bisa berdasarkan sama passion kita gitu ya Kak. Sebelumnya makasih banyak Kak Gilang udah mau sharing-sharing sama aku sama teman-teman di rumah. Oh iya, mungkin buat teman-teman yang masih bingung atau mau tanya-tanya kewirausahaan, boleh gak Kak kasih spill Instagram atau medsos lainnya? Oke. Untuk Instagram saya bisa di follow. Kemudian kalau mau bingung mau tanya bisa di DM di Gilang_UI_UX. Tulisannya UIUX ya. Nah, itu bisa di follow, DM, mutualan bareng. Jangan sungkan-sungkan buat bertanya, ataupun kalau misalkan minta nomor pribadi, Sabi. Siap Kak. Ya mungkin teman-teman juga yang udah punya pengalaman tentang kewirausahaan bisa banget share di kolom komen ya. Oke. Gak berasa ya teman-teman, ternyata aku sama Kak Gilang udah nemenin teman-teman kurang lebih selama 30 menit. Dan sayangnya lagi kita nggak bisa lebih lama lagi nih. Mungkin aku Sasa dan saya Gilang Ramadan pamit undur diri ya teman-teman. See you.